A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qalu subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma waj'alna minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dalam kesempatan video kali ini saya Pak Lukman akan melanjutkan ngaji usul fikih kita, yang mana pada kesempatan kali ini adalah bab nasakh. Ini nanti nasakh. Semoga semakin dilimpahi barokah oleh Allah dan juga dikarunia istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, langsung saja kita mulai melanjutkan ngaji usul fikih kita. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa anwarihi fid dharaini. Amin. Babun naskhi utawi iki iku bab ing dalem nerangake nasakh. An-naskhu naqlun aw izalatun kama hakauhu an ahli lisani fihima. An-naskhu utawi kang aran nasakh iku naqlun mindah aw izalatun utawa ngilangi. Kama kaya keterangan hakauhu kang wus ngikahayahake sapa para ulama ing ma an ahli lisani saking ahli bahasa. Fihima ing dalem karone naql lan izalah. Satu bait nazam tentang definisi nasakh secara bahasa. Saya bacakan syarah ringkasnya. An-naskhu ma'nahu lughatan an-naqlu wa qila ma'nahu al-izalatu. Wa tafsirun naskhi bihadzainil ma'nayaini huwa ma yaquluhu ahlul lisani ayil lughati. Nasakh maknanya secara bahasa, secara etimologis ialah an-naql, memindah. Dan juga bisa diartikan al-izalah, menghilangkan, ya, menghapuskan, menghilangkan. Pemaknaan ini ialah berasal dari ahlul lisan atau ahlul lughah, ahli bahasa. Jadi makna secara bahasa daripada an-nasakh ialah an-naql awil izalah. Kemudian bait selanjutnya wa hadduhu raf'ul khitabil lahiqi thubuta hukmin bil khitabis sabiqi. Wa hadduhu tawi pelanggarane nasakh iku raf'ul khitabi, oleh ngapus, oleh ngilangake khitab allahiqi kang nusuli thubuta hukmin ing tetepe hukum bil khitabis sabiqi, bil khitabi kang tetep ing dalem khitab as-sabiqi kang dingin. An-naskhu bi ma'nahul istilahiyyi asy-syar'iyyi huwal khitabud dallu ala raf'il hukmi tsabiti bil khitabil mutaqaddimi. Nasakh, ya, maknanya secara istilah syara', terminologi syar'i, ya, syara' adalah al-khitab ad-dal, khitab, ya, khitab yang mengarah pada penghapusan ketetapan hukum yang ada pada khitab yang terdahulu, ya. Jadi ada khitab yang datang baru-baru kemudian menghapus ketetapan hukum yang ada atau yang ditetapkan pada khitab terdahulu. Wa qawluhu al-khitabi, raf'ul khitabi bil khitabi ini yashmalul lafdha wal fahwa ay mafhumal muwafaqati
wal mafhuma ay mafhumal mukhalafati wa kullu dalilin min adillati syar'i. Ini penjelasan tentang al-khitab. Al-khitab ini terkandung makna di dalam khitab ini ialah lafaz, ya, pengucapannya. Wal fahwa maksudnya adalah mafhum muwafaqahnya, mafhumul muwafaqah, pengertian yang dipahami dari lafaz atau dari pengucapan. Kemudian wal mafhuma maksudnya adalah mafhumal mukhalafah, pengertian yang dipahami yang berbeda gitu ya, yang diambil, yang disimpulkan dari pengucapan. Nah, ini namanya mafhumul mukhalafah. Wa kullu dalilin min adillati syar'i, dan apapun yang merupakan dalil-dalil syariah. Ini ada fahwa, ini maksudnya adalah pengertian yang dipahami dengan kekuatan hukum yang lebih kuat daripada yang terucapkan pada khitab, itu fahwa. Itu adalah, ya, di dalam mafhum muwafaqah nanti bisa dipelajari lebih lanjut, ya. Kalau sekali ini ya sedikit saja kita singgung tentang fahwal khitab. Jadi dalam khitab misalnya contoh ada difirmankan di dalam Al-Qur'an fala taqul lahuma uffin. Janganlah engkau berucap kata uf pada kedua orang tua. Ini adalah larangan mengatakan atau mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang tua. Maka fahwal khitab dari khitab tersebut adalah betapa keharamannya, hukum keharamannya lebih kuat, yakni memukul orang tua. Nah, jadi bukan hanya menyakiti hati, ya, hatinya sakit, fisiknya juga sakit. Nah, ini namanya fahwal khitab. Ya, itu. Jadi sekedar tentang fahwa. Kalau mafhum mukhalafah, ya, ini adalah satu pengertian yang bisa dipahami dari satu ketetapan hukum yang mana diambil dari sebaliknya namun tetap sama gitu loh. Bukan lawannya, bukan. Nah, bukan lawannya. Untuk contohnya dari mafhum mukhalafah ini, misalnya di dalam ayat idza nudiya lis-sholati mi yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Kalau sudah ada panggilan sholat Jumat, maka segera berangkat melaksanakan sholat Jumat, tinggalkanlah jual beli. Maka di sini ada larangan jual beli, berarti ada seruan haramnya jual beli saat sudah masuk sholat Jumat. Dari pemahaman ini bisa diambil pengertian, ya, bahwa boleh jual beli di hari Jumat sebelum azannya Jumatan dan setelahnya sholat Jumat ditunaikan. Nah, itu mafhum mukhalafah namanya. Jadi tidak terucap di dalam khitab tersebut, tapi bisa dipahami. Kalau yang tidak boleh adalah bai', ya, jual beli saat mulai azan Jumat sampai selesainya ditunaikan sholat Jumat, maka jual beli boleh, ya, tidak haram. Itu namanya mukhalafah di hari Jumat, namun sebelum azan sholat Jumat, sesudah ditunaikannya sholat Jumat. Ini contoh mafhum mukhalafah. Kemudian raf'an ala wajhin ata laulahu lakana dzalika tsabitan kama huwa. Raf'an kelawan ngilangake ala wajhin ing atase swijining wajah ata kang teka apa wajah. Wajah itu arah. Laulahu bisa jalan, bisa arah, sisi. Laulahu lakana dzaka tsabitan kama huwa. Laulahu kang lamun ora ana apa khitab lahik iku maujud, lakana mongko yekti ana apa dzaka mengkono khitab sabik
ana iku sabitan tetep kama huwa kaya anane khitab sabik. Beda ya, yang ilahik itu yang baru, yang nasikh, kemudian yang sabik itu yang mansukh. Ay laula hadzal raf'u lakana al-hukmul awwalu sabitan. Maksudnya ialah seandainya tidak ada penghapusan ini, maka hukum yang pertama, hukum yang awal, yang dahulu itu tetap berlaku. Wa kharaja bihi ma law kana al-khitabul awwalu mughayyan bi ghayatin aw mu'allalan bi ma'nan wa saraha al-khitabu tsani bi bulughil ghayati aw zawalil ma'na fala yusamma naskhon li'anna al-hukmal awwala ghairu thabitin li bulughi ghayatihi aw zawali ma'nahu. Maka definisi pembatasan ini mengecualikan malaukan al-khitabul awwalu mughayyan bi ghayatin. Jika keadaan khitab yang pertama adalah dibatasi dengan suatu batas akhir, au mu'allalan bi ma'nan, atau dibatasi dengan suatu illah, ya, illah tertentu. Wa saraha al-khitabu tsani bi bulughil ghayati, dan khitab yang kedua mengungkapkan secara gamblang, secara jelas sampainya pada batas akhir tersebut atau ghayahnya, au zawalil makna, atau juga menjelaskan, menetapkan secara jelas pada hilangnya makna suatu ilahnya, ilah yang tertentu itu. Fala yusamma naskhon. Kalau hal yang seperti ini maka tidak bisa dinamakan atau diistilahkan nasakh. Li'annal hukmal awwala ghairu thabitin li bulughi ghayatihi au zawali ma'nahu. Karena hukum yang pertama itu berubah, tidak tetap, dikarenakan sampai pada batas akhirnya, atau juga dikarenakan hilangnya ilah yang tertentu tersebut. Baik, supaya lebih mudah di sini kita lanjutkan syarahnya. Mithaluhu qauluhu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Ada khitab firman Allah, wahai orang-orang yang beriman, jika telah diserukan untuk menunaikan sholat pada hari Jumat, maka segeralah kalian menuju mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Maka dalam ayat ini ya, dijelaskan tentang haramnya jual beli yang dibatasi ghoyah, titik batas akhir, yakni sampai selesainya sholat Jumat. Nah, fatahrimul bai'i mughayyan binqita'il Jum'ati. Keharaman atau pengharaman jual beli ini dibatasi, ada batas akhirnya, yakni setelah selesainya ditunaikan sholat Jumat. Falaisa qauluhu ta'ala fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi nasikhon li tahrimil bai'i bal ayyana ghayatat tahrimi. Maka ayat berikutnya, ayat yang kedua, ayat yang datang kemudian, ayat yang kedua ini yang menjelaskan jika sholat Jumat telah ditunaikan, maka bertebaranlah kalian semua di muka bumi dan carilah karunia Allah. Ya, ayat ini
bukan menjadi nasikh atau penghapus hukum ayat yang sebelumnya, ayat yang pertama. Kenapa? Karena ini adalah sebagai penjelas tentang batas akhir pengharaman jual beli, keharaman jual beli, haramnya jual beli dijelaskan batas akhirnya oleh ayat ini, sehingga ini bukanlah nasikh, bukanlah penghapus hukum, nggak ada yang dihapuskan hukumnya, tetapi ini menjelaskan batas akhir. Ini namanya mughayyan bi ghayatin, ya, bukan menghapus ketetapan hukum, tetapi menjelaskan batas puncaknya, batas akhirnya hukum itu diberlakukan. Jadi hukum keharaman baik jual beli ini diberlakukan sampai pada batas inqidha'il jumu'ati. Wa qauluhu ta'ala wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma. Ini contoh yang mu'allal bimakna atau bi'illah. Ada kalanya khitab, ini mu'allal, ya. Jadi ada dasar illah dalam penetapan suatu hukum atas satu hal, atas suatu hal. Contoh di sini adalah ayat wa hurrima 'alaikum shaydul barri ma dumtum huruma, dan diharamkan atas kalian menangkap hewan buruan darat madum tum hurumah, selama masih ihram. Maka ada pengharaman berburu dengan ilahnya apa? Dasar ilahnya adalah karena keadaan sedang ihram. Lam yansakhu qauluhu ta'ala wa idza halaltum fastadu. Maka tidaklah ayat wa idza halaltum fastadu ini menasakh ayat hurrima 'alaikum shaydul barri, ini tidak. Wa idza halaltum fastadu, dan apabila kalian telah tahallul, artinya sudah melepas baju ihramnya atau sudah selesai haji, fastadu, maka bolehlah kalian berburu, atau maka berburulah kalian, boleh berburu. Apa alasannya? Ini tidak menasakh hukum pengharaman berburu ini. Li'anna tahrima lil ihrami wa qad zala bit tahalluli. Karena pengharaman berburu ini adalah bagi yang sedang ihram. Wa qad zala bit tahalluli, dan hukum haramnya ini hilang ketika sudah tahallul, ketika sudah menyelesaikan ibadah hajinya. Begitu. Jadi ini bukan nasikh mansukh, gitu, tetapi mu'allal bi'illah. Jadi pengharaman berburu di daratan ini ada ilahnya. Ilahnya adalah ketika sedang ihram. Jadi hukum berburu yang semula haram saat ihram berubah menjadi boleh, bukan disebabkan karena adanya ketetapan khitab kedua, akan tetapi karena ilah keharaman yang telah hilang. Ilahnya apa? Ihram. Nah, ini bukan nasakh. Ya, jadi yang dikecualikan dari nasakh ini. Oke, kita lanjutkan. Idza tarokho ing dalam tatkalane keri atau ngenti-ngenti anhu saking khitab as-sabiq fi zamani ing dalam mangsane apa makhitab ba'dahu kang ing dalam sakwuse khitab sabiq. Bayani ma minal khitab bisa saking khitab atsani kang kaping pindho. Khitab sabiq itu yang sama dengan khitab awal. Ta'akhkharul khitabul lahiqus tsani anhu. Maksudnya ialah khitab yang kedua ini harus setelah khitab yang pertama.
pertama di dalam sisi waktunya, yakni la budda min ayyakunal khitabus tsani mutaakhiran 'anil khitabil awwali. Khitab tsani yang sebagai nasikh, ya, penghapus, itu harus datang akhir setelah hadirnya khitab yang awal, yang pertama, yang mansukh. Wa kharaja biqaulihi idza tarakha anhu fi zamani al-bayanul muttasilu kal istithna'i was sifati wasyarti wal munfasilu kama law qala la taqtulu ahla dhimmati aqiba qawlihi faqtulul musyrikin. Dan dikecualikan dari idza tarakha anhu fi zamani, yakni al-bayanul muttasil wal munfasil. Maksudnya apa? Di sini juga dikecualikan segala macam bentuk takhsis. Ingat mboten? Takhsis ada muttasil, ada munfasil. Muttasil yang pokok ada 3, istitsna, sifat, syarat. Kemudian nanti ada, kalau di dalam syarah Lataiful Isyarat ada 2 yang ditambahkan apa? Badal ba'di mingkul dan ghayah. Mestinya masih ingat karena masih hangat kemarin. Wal munfasil dan juga yang munfasil, ya, takhsis sunnah bil qiyas dan seterusnya, sunnah bis sunnah. Kama law qala la taqtulu ahla dhimmati aqiba qawlihi faqtulul musyrikin. Nah, contoh seandainya dikatakan la taqtulu ahla dhimmah, jangan kau bunuh kafir dhimmi, yang mana ucapan ini dikatakan setelah firman Allah faqtulul musyrikin. Ini artinya satu contoh penghapusan atau nasikh itu harus datang setelah mansukh, setelah khitab yang awal, ya. Wajaza naskhur rasmi dunal hukmi. Ini nanti macam-macam nasakh, ya. Kita lanjutkan insyaallah pada kesempatan berikutnya. Allahu a'lam bishawab. Semoga bisa mudah dipahami. Alhamdulillah, semoga dikaruniai ilmu yang manfaat dan barokah. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.